لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون. الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون. يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة كان مقداره 1000 سنة مما تعدون. Sampai kemarin sampai 4, sekarang berarti sampai 5 ya gitu ya, nambah 1 ayat. Artinya alif lam mim, turunnya Al-Qur'an yang tidak ada keraguan di dalamnya berasal dari Tuhan semesta alam. Akan tetapi mengapa mereka orang kafir mengatakan dia Nabi Muhammad telah mengada-adakannya? Sebaliknya Al-Qur'an itulah kebenaran yang datang dari Tuhanmu agar engkau memberi peringatan kepada kaum yang sama sekali belum pernah didatangi seorang pemberi peringatan sebelum engkau. Demikian ini agar mereka mendapat petunjuk. Allah adalah zat yang menciptakan langit dan bumi serta apa yang ada di antara keduanya dalam 6 masa. Kemudian dia bersemayam di atas arasy. Bagimu tidak ada seorang pun pelindung dan pemberi syafaat selain dia, maka apakah kamu tidak memperhatikan? Dia Allah mengatur segala urusan dari langit ke bumi, kemudian segala urusan itu naik kepadanya pada hari yang kadarnya atau lamanya adalah 1000 tahun menurut perhitunganmu. Sini ada catatan kakinya, yang dimaksud urusan itu naik kepadanya adalah beritanya dibawa oleh malaikat. Ayat ini merupakan tamsil bagi kebesaran Allah Subhanahu wa taala dan keagungannya. Kita mulai dari tahsin tilawah. Kita melatih gitu, mengucapkan huruf-hurufnya gitu.
Karena kalau tahsin tilawah itu gitu ya, atau ilmu tajwid, salah satunya adalah kita mengucapkan huruf-huruf dengan benar sesuai dengan makharijul huruf, tempat keluarnya huruf gitu. A, I, U sudah, ba sudah, ta sudah, ja, ha, ho sudah. Nah, sekarang mulai da. Nah, da itu huruf ikhfa, ya, huruf ikhfa. Dal dan za itu huruf ikhfa. Jadi dalam Al-Quran, dalam bahasa Arab gitu ya, ada da tanpa titik, ada za. Nah, suka dibilang dal kecil, dal besar. Da aja dengan za. Da, za. Jadi kalau da, lidahnya di dalam, da. Kalau za ada getarannya, ada ini, ada za. Si lidahnya nanti ke ujung gigi, za. Nah, kalau da, za. Nah, gitu ya. A'udzu dengan a'udu beda artinya. Gitu. Kalau aza ya'udzu, za pakai titik dalnya itu berlindung, aku berlindung. Tapi kalau ada ya'udu pulang atau kembali. Jadi kalau a'udzu billah, aku kembali kepada Allah, aku pulang kepada Allah. Nah, kade gitu ya. Kedah a'udzu, aku berlindung pakai da. Jadi ada da, ada za. Nah, kita latih coba. Dadidubad. Nah, harus mantul ya, namanya qalqalah. Nah, mantul qalqalah. Baju di toko, ba, jim, dal, po, qaf. Ketika huruf itu mati harus mantul. Namanya qalqalah. Ba, jim, dal, po, qaf. Disingkat baju di toko. Nah. Dadidubad. Dudang dani dadana minal mudni. Sini qalqalah minal mudni. Jangan sampai minal mudni, jangan mudni tapi mudni. Madidang danida. Nah, ini sekaligus belajar kita huruf ikhfa. Jadi kalau ada tanwin atau nun mati menghadapi huruf dal harus dibaca dengung, ikhfa, samar antara nun dan eng huruf itu. Dadidubad. Dudang dani dadana minal mudni. Madidang danida. Sekali lagi. Dadidubad. Dudang dani dadana minal mudni. Madidang danida. Sekarang za ada getarannya, za. Zazizubaz. Nah, yang menarik di sini za itu bukan huruf qalqalah. Tidak boleh dibaca gini. Zazizubaz, baz nggak boleh. Tapi zazizubaz. Nah, lidahnya tuh langsung diem, berhenti, jangan pantulin, jangan balik lagi gitu ya. Zazizubaz. Zuzan zani zazna minal muzni.
Nggak boleh gini, minal mudni, nggak boleh. Itu mantul, nggak boleh. Minal mudni, mazidan zanida, zazidubaz, zuzan zanizazna, minal muzni, mazidan zanida, zadidubaz, zuzan zanizazna, minal muzni, mazidan zanida. Ya, masih ingat kan kalau dulu kalau belajar bela diri biasanya suka jurus dulu gitu, gini terus nanti kombinasi baru praktek berantem. Nah, ini pengucapan huruf kemudian dicoba dikombinasi gitu ya, ada huruf iqlab, ada huruf idhar. Nah, sekarang kita masuk kepada huruf ikhfa sekaligus juga huruf qalqalah untuk da. Nah, jadi biar kita terbiasa ketika ada nun atau tanwin menghadapi huruf da atau za dibacanya nanti ikhfa. Nah, kalau kemarin adalah idhar kalau pekan yang lalu ya. Ada yang mau nyoba sendiri biar kedengaran gitu, udah pas belum gitu, karena ya talaki memang kalau belajar tajwid mah harus talaki, kalau nggak talaki ya nggak ketahuan sudah benar belum gitu. Ada yang mau nyoba mah nggak? Jadi dubad dudan dan dadna minal mudni madidan dan jadi dubad dudan dan dadna duzan dan dadna minal mudni minal mudni barusan minal mudni tapi minal mudni minal mudni madidan dan zazi zubat. Jadi si lidahnya tetap posisinya nanti ini. Zazi zubat, maksudnya ma'oril huruf. Zuzan zani zazna minal muzni maziran zaniza. Ada anginnya. Zazi zubat ada anginnya. Tapi kalau dah nggak ada. Zazi zubat. Nah, keluar anginnya. Ya, ada yang lain mencoba? Mana Pak Dada? Jadi dubad dudan dan dadna minal mudni madidan dan jadi dubad dudan dan dadna minal mudni madidan dan Mana yang lain? Kalau nggak tahu, ya langsung huruf berikutnya. Ini ada sulit sedikit gitu ya. Walirubok. Nah ini itu ada istilah dalam tajwid itu ada tarkik, ada takhir, ada tipis, ada tebal. Kapan dia tipis kalau berharokat kasroh. Kalau berharokat fathah atau doma itu tebal. Jadi walirubok. Jadi ri tarkik tipis gitu ya. Walirubok. Idgham ini jadi bukan ron tapi ron. Tanwin menghadapi ro, nunnya hilang masuk ke dalam huruf ro, namanya idgham.
idghamnya idgham bila guna. Rurani rarna. Nah, minal murni mari'ra. Jadi itu tadi ada tarqiq tipis, ada tafkhim tebal. Tafkhim tebal seperti lafzul jalalah Allahu Akbar. Tapi tarqiq tipis seperti lillah, alhamdulillah, lillah tipis. Jadi ini ada yang tebal. Kapan tebal? Kalau berharokat doma atau kata. Kapan tipis? Kalau berharokat harokatnya kasrah. Warirubak, Rurani warna, minal murni, za. Nah, za gigi dengan dia ketemu pada ani tidak bisa. Za gigi ketemu gigi dulu. Zazizubaz. Gigi ketemu gigi dulu. Zazizubaz. Zuzan. Ini huruf ikhfa dulu. Zuzan zani zazna. Minal muzni mazizan zaniza. Zazizubaz. Zuzan zani zazna. Minal muzni mazizan zaniza. Insyaallah sedikit-sedikit ya, pakai metode setum aja kan, mundur maju lama-lama mah bisa gitu ya. Kembali ke prakteknya sekarang. Yudab, masih ini ya. Nah, ayat yang ke-5. Dabbaro, kata dasarnya itu nanti dari dabaro, kemudian adaptasinya jadi dabbaro yudabbiru. Yudabbirul. Nah, nanti dalam tajwid ada disebut dengan alif lam qamariyah. Alif lam itu dibaca yudabbirul amro tebal nih, amro minas sama. Nah, ada topinya nih. Kalau ada topinya kayak gini, nah ini dibacanya lebih panjang dari sekedar mad 2 harokat, bisa 4 harokat gitu ya. Yudabbirul amra minas sama ilal ardi. Di sini ada ininya nggak dibaca ya-nya ya. Nah, ilal ardi masuk ke alif lam sini. Summa, nah, dan mim ditasdid. Kalau ada nun ditasdid atau mim ditasdid harus dibaca gunnah. Gunnah itu dengung. Jadi summa ditahan dulu. Summa tidak gitu, tapi summa ya ruju. Nah, ya ruju. Ingat Isra Mi'raj. Ya ruju. Mi'raj itu satu kata dasar dengan ya ruju. Ya ruju ilaihi fi yaumin. Nah, ini ikhfa. Ininya min, kaf. Nah, coba kalau kaf dilatih tajwidnya. Kakiku bakku kanikakna minal mukni makikan kanika. So, 1, 2, 3. Kakiku bakku kanikakna minal mukni makikan kanika.
Nah, alhamdulillah udah pinter ya, otaknya udah polanya udah ketemu gitu ya. Yaumin kana miq. Nah, baju di toko. Nah, qalqalah miqdaruhu. Nah, ini madsilah tawilah. Jadi kalau ada ha domir kata ganti, kesananya alif berharokat fathah, ini dibacanya panjang, namanya madsilah qasirah, madsilah tawilah kalau ini karena alifnya hidup. Madsilah tawilah panjang, bisa sampai 6 harakat ini. 4 sampai 6. Miqdaruhu alfasana tim. Nah, tim itu idgham biguna mimma ta'udun. Nah, kita baca ulang lagi sekarang dengan memperhatikan tajwidnya. Yudabbirul amra minas samai ilal ardi thumma ya'ruju ilaihi. Summa, saya dipakai kayak guna. Summa ya'ruju ilaihi fi yaumin kana miqdaruh. Saya panjangkan sekarang. Kana miqdaruhu alfa sanatin mimma ta'uddun. Tentang nama-nama istilah dalam ilmu tajwid, para ulama menjelaskannya bahwa wajib kifayah. Jadi kalau kita tidak tahu atau ada yang belum tahu, insya Allah tidak berdosa. Tapi kalau membacanya, prakteknya menggunakan tajwid sesuai dengan kaidah kata wajib gitu. Jadi bisa dilatih tanpa kita menghafal istilah-istilahnya. Seperti tadi ini kan madsilah tawilah, mungkin namanya lupa ini madsilah tawilah. Tapi kalau baca benar miqdaruhu alfasana. Mungkin lupa ini idgham biguna, nggak apa-apa, tapi baca mah benar. Sanatim mimma, mungkin maknya istilahnya gunah musaddah nggak hafal, tapi mimma ta'uddun. Nah, mungkin ini mad arid li sukun lupa namanya nggak apa-apa, tapi kalau bacanya benar gitu, maksudnya gitu ilmu tajwidnya. Jadi, nah ini bisa kan karena dilatih dengan mendengarkan. Sekarang kita coba tadarus tentang terjemah lazfiahnya. Terjemah secara perkata. Nah. Yudabbiru, yudabbiru itu dia mengatur, al-amro urusan. Nah, minas sama dari langit ilal ardi sampai ke bumi. Summa kemudian ya'ruju itu naik ilaihi kepadanya, kepada Allah, fi yaumin pada satu hari, kana miqdaruhu yang ukurannya alfasanatin itu bagaikan 1000 tahun, mimma ta'uddun kalau urusan dihitung dengan ukuran perhitunganmu. Menurut apa perhitunganmu gitu ya. Seperti apa? Nah, ini udah urusan akidah ya, tidak semuanya kita bisa langsung memahami ya sebagaimana
kita memahami sesuatu yang bisa kita lihat gitu. Karena ada sesuatu yang sifatnya gaib. Tentang langit itu kan sampai sekarang seperti apa kondisi langit itu, berapa jauh dan sebagainya. Nah, ilmu pengetahuan juga belum gitu ya. Belum membuka ke sana, baru sampai kepada planet-planet yang ada di alam semesta ini. Berarti masih di langit pertama. Seperti apa langit kedua, langit ketiga dan sebagainya, bahkan sampai langit ke-7. Wallahu a'lam bishawab. Nah, untuk dapat penjelasannya, kita melihat ke tafsir gitu, para ulama mencoba menjelaskannya dari tafsir. Nah, mulai ada tafsir yang ringkasnya. Ininya ubah lagi. Nah, ini tafsir ringkas dari Kemenag. Nah, yang diterbitkan oleh Kemenag. Ayat yang kelima tadi, keteraturan alam membuktikan kekuasaan dan keesaannya. Dia mengatur segala urusan makhluknya dari langit, yakni alam malakut, ke bumi, yakni alam bumi. Kemudian urusan itu dibawa naik ke malaikat kepadanya, oleh malaikat kepadanya. Dalam satu hari yang kadar atau lamanya adalah 1000 tahun menurut perhitunganmu. Itu tafsir ringkasnya. Nah, tafsir panjangnya, tafsir lengkapnya, ayat yang kelima ini, hanya Allah lah yang mengurus, mengatur, mengadakan, dan melenyapkan segala yang ada di dunia ini. Segala yang terjadi itu adalah sesuatu dengan kehendaknya dan ketetapannya. Tidak ada sesuatu pun yang menyimpang dari kehendaknya itu. Pengaturan Allah dimulai dari langit hingga sampai ke bumi. Kemudian urusan itu naik kembali kepadanya. Semua yang tersebut pada ayat ini merupakan gambaran dari kebesaran dan kekuasaan Allah agar manusia mudah memahaminya. Kemudian dia menggambarkan pula waktu yang digunakan Allah mengurus, mengatur dan menyelesaikan segala urusan alam semesta ini, yaitu selama sehari. Akan tetapi ukuran sehari itu sama lamanya dengan 1000 tahun dari ukuran tahun yang dikenal manusia di dunia ini. Perkataan 1000 tahun dalam bahasa Arab tidak selamanya berarti 1000 dalam arti sebenarnya, tetapi kadang-kadang digunakan untuk menerangkan banyaknya sesuatu jumlah atau lamanya waktu yang diperlukan. Dalam ayat ini bilangan 1000 itu digunakan untuk menyatakan lamanya waktu kehidupan alam semesta ini sejak diciptakan Allah pertama kali sampai kehancurannya di hari kiamat. Kemudian kembalinya segala urusan ke tangan Allah, yaitu hari berhisab. Semua itu menempuh waktu yang lama sekali sehingga sukar bagi manusia menghitungnya. Dalam ayat yang lain digunakan perkataan ribuan itu untuk menerangkan lamanya waktunya yang dibutuhkan. Seandainya manusia ingin naik menghadap Allah, sekalipun para malaikat hanya perlu sehari saja. Allah berfirman, ta'rujul malaikatu warruhu ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu khamsina alfasanah. Para malaikat dan Jibril naik menghadap kepada Tuhan dalam sehari setara dengan 50.000 tahun. Ada pula yang berpendapat bahwa maksud ayat ini ialah segala urusan dunia ini kembali kepada Allah di hari kiamat dalam waktu satu hari yang sama lamanya dengan 1000 tahun waktu di dunia ini. Sebagian mufasir menafsirkan ayat ini, para malaikat naik kepada Allah ke langit dalam satu hari. Jika jarak itu ditempuh oleh selain malaikat, maka ia memerlukan waktu 1000 tahun. Rasulullah SAW dalam malam Mi'raj pernah naik ke langit bersama malaikat Jibril menghadap Allah. Jarak itu ditempuh dalam waktu kurang lebih setengah malam. Ya, gitu. Kan kalau pakai perjalanan malaikat, gitu, perjalanan malaikat. Itu sebagai gambaran. Malaikat teknologinya sudah jauh lebih tinggi. Manusia mengembangkan teknologi semakin lama semakin cepat juga kan menempuh satu jarak. Katanya Mekah Madinah sekarang dengan kereta cepatnya cuma 2 jam. Dulu kan pakai bus 6 jam gitu ya. Itu. Nah, malaikat lebih cepat lagi ternyata gitu ya, karena diciptakan dari nur atau dari cahaya. Wallahu a'lam bishawab gitu ya. Supaya meningkat kemampuan kita, pengetahuan kita tentang Al-Quran, bahwa Al-Quran di samping kita mempelajari cara bacanya, mengucapkan huruf-hurufnya dengan benar, membaca panjang pendeknya dengan benar, membaca gunnah, ikhfa dan sebagainya sesuai dengan kaidah tajwid. Nah, kesananya diharapkan adalah kita mengerti apa yang kita baca. Nah, untuk bisa mengerti kepada yang kita baca, maka kita belajar bahasanya, yaitu bahasa Arab gitu ya.
Kemudian nanti ilmu nahwu dan sorof. Itu sudah 2 kali. Sekarang masuk ke pelajaran yang berikutnya. Mudah-mudahan yang lama nanti tidak lupa. Nanti kita tes yang lama gitu ya. Nah, visi lupa lagi gitu ya. Nah, tapi sekarang kita maju dulu ke pelajaran yang kedua, yaitu sudah mulai masuk ke kata dzalika. Di dalam Al-Quran kan sering ada kata hadza, ada kata zalika. Nah, zalika ini penulisannya memang za lam kaf, tapi patah berdiri nanti di za-nya. Cuman di penulisan huruf Arab ada susah gitu nulis za patah berdirinya. Nah, sehingga nggak pakai harokat tuh karena susah nulis patah berdiri gitu ya. Nah, zalika, coba. Zalika. Nah, kalau hadza menunjuk ini. Emot nunjuk kapungkur, nunjuk alitnya, belajar ini Budi, ini Ibu Budi. Nah, sekarang kita lagi belajar itu gitu ya. Nah, sekarang jauh, kalau jauh nyebutnya zalika. Nah, atau dalam bahasa Indonesia itu. Kalau tadi kan ini, hadza ini, zalika itu. Nah, sekarang kita belajar yang kedua itu zalika gitu ya. Hanya dalam bahasa Arab ini dan itu ada 2. Ini laki-laki pakai hadza, kalau perempuan pakai hadhihi. Kalau jauh itu pakai zalika laki-laki, kalau perempuan pakai tilka. Nah, jadi nanti dalam Al-Quran Bapak Ibu akan menemukan kata hadza, kata hadhihi, kata zalika, kata tilka. Nah, mulai dari bintang. Ada surat An-Najm namanya. Dan bintang itu jauh, maka kita sebut zalika. Di sini misalkan ma zalika, coba. Apa itu? Zalika najmun. Awas, tetap pakai pantul kan. Zalika najmun. Nah, walaupun kalau dalam bahasa sehari-hari tentang tajwid tidak wajib sebagaimana kita membaca Al-Quran, gitu, tidak pakai ikhfa, gitu enggak. Tapi kalau panjang pendek hurufnya yang benar, ya tetap harus. Gitu. Ma zalika. Zalika najmun. Najmun itu apa? Bintang. Oke. Nah, ini kalau dekat disebutnya masjid, kalau jauh disebutnya zalika. Jadi hadza masjidun. Wa zalika baitun. Apa artinya? Dan itu rumah. Gitu ya, gampang lah insyaallah ya. Ini apa? Kuda. Bahasa Arabnya apa? Kuda. Kuda hadza hisanun. Mangga. Nah, kalau ini keledai jauh. Wazalika himarun. Wa itu apa artinya? Wa dan. Ini kuda dan itu keledai. Coba hadza hisanun. Wazalika himarun. Ini kucing. Nah, a itu dalam bahasa Arab, bahasa Indonesianya panjang. Apakah? A itu apa? Apakah? Adzalika kalbun? Jawab. Kan ini minggu lalu ya. La zalika qitun. Cat gitu bahasa Inggris mah ya, deket gitu ya. Adzalika kalbun. Apakah itu seekor anjing? La, bukan. Zalika qitun. Itu adalah kucing. Ulangi. Adzalika kalbun. La zalika qitun. Oke. Apa ini? Tempat sare. Nah, madzalika? Zalika sarirun. Nah, itu apalah tempat sare. Nah, madzalika?
Dzalika sarirun. Kalau ditanya mahada bisa jawabnya hada, bisa juga dzalika, gitu kan? Kan kalau saya tanya mahada bisa dijawab hada lagi, tapi lebih jauh berarti dzalika, gitu kalau jauh. Gitu ya. Sekarang pasti yang pelajaran kemarin ini ngulang nih. Man hadza wa man dzalika. Man hadza, siapa ini dan siapa itu, gitu. Yang dekat dan yang jauh. Yang dekat ini seorang apa? Guru. Yang jauh ini orang sedang imam sholat, jadi imam. Jadi man hadza wa man dzalika, dijawab hadza mudarrisun wa dzalika imamun. Ini adalah seorang guru, darrasa yudarrisu, tadris madrasah, itu mudarris itu orang yang ngajar, madrasah tempat belajar, dirosah pelajaran, gitu ya. Hadza mudarrisun wa dzalika imamun. Nah, kita baca sama. Man hadza wa man dzalika. Hadza mudarrisun wa dzalika imamun. Man hadza wa man dzalika. Hadza mudarrisun wa dzalika imamun. Kemudian kita lanjutkan. Ini apa, gambar apa? Batu. Madzalika. Nah, kalau tadi man, kalau man pertanyaannya lebih ke profesi, gitu ya. Siapa ini, gitu ya. Kalau ma itu ke benda, gitu ya. Madzalika, apa itu? Itu adalah batu, hajar. Nah, hajarul aswad, hajar itu batu, aswad itu hitam. Jadi hajarul aswad kalau secara bahasa adalah batu yang hitam atau batu hitam. Dulu waktu kecil saya masih ingat ada seorang anak gitu, dipanggil sama sekarang jadi dosen di Uninus tuh, orang yang ngasih namanya, gelarannya masih ingat namanya. Itu si Aswad gitu. Dulu mah nggak tahu. Aswad. Ternyata si Aswad itu si hidung gitu. Jadi budak hidung disebut si Aswad gitu. Wah, gitu ya. Nggak boleh gitu ya, gitu ya. Nah, kita juga akhirnya kan Pak Asep almarhum gitu ya, suka dibilang Asep Tawil, jangkung gitu, tinggi gitu ya, Tawil gitu ya. Nah, tapi kalau itu kan gelaran yang baik. Tapi kalau disebut Aswad belum tentu seneng orang gitu ya, jangan. Gitu. Madzalika zalika hajarun. Nah, hajarun. Nah, tidak pakai tasdid ya. Madzalika zalika hajarun. Nah, ini kalau di ini nanti kalau di bandara haji umroh suka ada sukar, suka ada ya. Pakai gula nggak gitu ya, pakai laban, kohwah gitu ya, teh kopi gitu ya. Hadza sukkarun wa dzalika labanun. Nah, kalau nanyain mau pakai susu, laban. Nah, laban tuh susu. Sukar itu gula. Sukar itu gula. Nah, lain sukar bahasa Indonesia ya. Hadza sukkarun. Ada tasdidnya di kapnya. Hadza sukkarun. Wa dzalika labanun. Wa dzalika labanun. Nah, oke. Iqra waktub. Nah, suruh dilatih nulis ini ya, baca dan tulis. Nah, kita langsung aja. Hadza sukkarun wa dzalika labanun. Nah, hadza sukkarun berarti yang ini. Hadza sukkarun wa dzalika labanun. Apa laban? Susu. Sukar gula. Nah, gula. Tidak dibedakan gula putih dan gula merah ini ya. Man dzalika
Dzalika imamun. Nah, ini man dzalika, dzalika imamun. Nah, adzalika qittun, la dzalika kalbun. Ma hadza, hadza hajarun. Nah, selesai. Coba masih ingat gak yang sebelumnya gitu? Mudah-mudahan masih ingat gitu ya. Kamandalika nih. Nah, sekarang saya nanya, bapak-bapak jawab. Ya. Ma hadza, ma hadza kitabun. Nah, gitu. Ada tanya dipanjangkan. Nah, kalau yang ini beda. Ma hadza qalamun. Nah, apa pulpen? Pulpen. Ma hadza miftahun. Nah, jangan miftahun tapi miftahun, panjang tanya ya. Ma hadza maktabun. Nah, kan tersilap deui teh. Ma hadza. Ya, jadi kalau metode setum juga kan maju, mundur lagi, bolong lagi, mundur lagi, tapi ulah mundur terus gitu ya, malah maju-maju gitu ya. Mundur sedikit, maju, mundur sedikit, maju, mundur sedikit. Nah, itu metode setum, pelan-pelan mundur maju sehingga bisa jalan. Tapi kalau mundur terus, kita setum jadi balik dari ke kantor gitu ya. Apa ini? Komisun. Ma hadza, hadza qamisun. Nah, ini rada sok lupa geranya. Ma hadza mindilun. Mindilun, sapu tangan. Man hadza, hadza tabibun, seorang dokter. Man tadi pertanyaannya. Man hadza waladun, seorang anak. Kullu mauludin yuladu alal fitrah, setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah. Maulud, maulid dilahirkan, maulud dilahirkan. Waladun anaknya. Walidain dua orang tua. Jadi nanti berubah kata. Kita belum belajar ilmu nahwu dan sorof ya. Kita masih belajar kata-kata gitu. Sabar, tenang. Para sahabat juga dulu belajar Al-Qur'annya kan, Rasulullah saja menerima Al-Qur'an 23 tahun gitu ya. Jadi sabar gitu ya gitu ya. Kemudian man hadza, jawab mahasiswa teh talibun. Ingat, tolabul ilmi itu menuntut ilmu. Talibun orang yang menuntut ilmu gitu ya. Jadi dari tolabul ilmi, talibun. Man hadza talibun gitu. Nah, ini boleh ustadz, boleh mudarrisun. Pakai ustadz aja ya. Man hadza, hadza ustadz. Atau kalau mudarris itu guru di kelas. Man dzalika najmun. Nah, ini mah enggal kenenya. Ma hadza, ma dzalika apa? Dzalika
baitun, rumah. Kan suka ada sahibul bait. Sahibul bait itu artinya yang mempunyai rumah. Mengaku sahibul bait, nah, tuan rumah gitu ya. Itu bait. Baitul Maqdis, nah, kan gitu. Baitullah, itu rumah Allah, masjid. Nah ini mudah-mudahan imut. Ma hadza ison wa ma dzalika himar keledai. Lima emot Pak. Ma hadza ya ma hadza sarirun. Ma hadza darrisun. Nanti kata darrosah itu pelajaran gitu. Madrasah, dirosah. Wa ma hadza atau wa ma dzalik wa man dzalika. Nah, yuk, emang kene. Ma hadza man hadza tajirun. Tajir itu apa? Pedagang. Tajir itu bukan orang kaya. Orang kaya itu agniya ghaniyun. Kalau pedagang, pebisnis namanya tajir. Tijaroh perdagangan. Nanti ada bab tijaroh, gitu ya, bab perdagangan dalam ini. Tajir orang yang berdagang, gitu ya. Ya, berikutnya masih satu lagi. Ma hadza hajarul aswad, batu hidung gitu ya. Ini ma hadza sukkat wa ma dzalika laban. Nanti ada di tulisan kalau di Mekah banyak yang tulisan laban. Ma hadza ahadza qittun. Nah, iya nanti. Ingat ke Jamal Mirdad. Jamalun, kalau Jamalun unta, kalau Jamal cantik cakep. Jadi harus kalau nama mah Jamaluddin yang panjang. Kalau yang pendek Jamal unta. Ma hadza Jamal. Jadi panjang pendek bisa merubah arti gitu. Jamalun unta. Jamal Mirdad artinya orang yang ganteng gitu dan lembut. Tapi kalau Jamal Mirdad unta kedinginan. Kalau Jamalnya pendek, harus panjang. Ada dikun. Ayam jantan. Ini mah dikun perasaan. Belum diulang-ulang. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu, mudah-mudahan kita tetap tercatat sebagai orang yang senantiasa tidak berhenti belajar mengajar Al-Quran, mulai dari mengucapkan huruf-hurufnya, ilmu tajwidnya, terjemah perkataannya sampai kepada tafsirnya, dan sedikit belajar ilmu dasar-dasar bahasa Arab. Kalau kita diberikan umur dan kita bersabar, nanti kalau sudah dikumpulkan bahan-bahannya, kata-katanya, barulah kita belajar menyusun kalimat. Jadi memang ini dari dasar sekali. Yang disebut di pesantren disebut ilmu nahwu dan ilmu sorof. Ilmu sorof itu belajar perubahan bentuk-bentuk kata. Jadi satu kata nanti berubah-ubah, sehingga misalkan gini, qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Ada kata a'budu, ada kata ta'budun, ada kata abidun ma ta'budun. Nah itu kan ada satu kata yang dibulang-balik gitu ya. Nanti insya Allah itu belajar di ilmu sorof. Wallahu a'lam bishawab. Sudah jam 6 lewat 5 menit. Agak gelap ya, tapi mungkin secara waktu sudah masuk syuruk ya. Itu saja bisa sampaikan yang benar dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sebelum lupa, kalau ada yang mau belajar sendiri, ada panduan tahsin tilawah Al-Qur'an dan ilmu tajwid gitu ya. Menurut saya ini bukunya sudah sangat lengkap gitu, termasuk yang tadi kita pelajari ada di buku sini. Kalau bahasa Arab nanti ada pintar bahasa Arab Al-Qur'an. Jadi kita belajar bahasa Arabnya diorientasikan bukan untuk percakapan, tapi insya Allah untuk sedikit-sedikitlah berusaha memahami Al-Qur'an. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Waalaikumsalam.